Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Allah Ta'ala, sahabat sekalian, yang insyaallah kita selalu di dalam lindungan kasih sayang, cinta dan mauna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke cabang iman yang ke-25. Terakhir kemarin yang ke-24 ada i'tikaf. Sekarang al-hajj yang ke-25, al-hajju. Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah istata'a, mampu. Jadi berhaji itu diwajibkan atau diperkenankan bagi orang yang mampu. Tentunya mampu, paling tidak mampu secara fisik, juga mampu secara finansial. Ya, terkadang finansial ini tidak datang dari kita. Mungkin ada yang membiayai dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kemudian pinjam? Kalau kata Ustaz tadi Hidayat itu ya silahkan pinjam. Kalau jelas bisa mengembalikan, ada yang ditunggu untuk bisa mengembalikan. Jadi kalau multigunanya sudah habis ya jangan dicoba-coba ditambah lagi. Tunggu dulu lunas baru ngambil lagi. Jadi haji adalah bagian daripada keimanan seorang muslim dan digarisbawahi adalah kemampuan baik secara fisik maupun finansial. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ya dibisahkan oleh Allah untuk kemudian berhaji. Amin. Di antaranya juga memang karena ini khusus orang-orang yang dipanggil oleh Allah, sehingga ketika berhaji itu kata-katanya, kalimatnya labbaika Allahumma laka labbaik. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-26 al-jihad. Ya, berjihad atau berjuang. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjuanglah di jalan Allah haqqa jihadihi, dengan sebesar-besarnya jihad. Dan jihad tertinggi tentunya adalah berperang atau berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Ya, berjuang di jalan Allah dan tidak ada rasa takut lawmata laim, terhadap cacian, terhadap hinaan orang-orang yang mencaci atau yang menghina. Jadi bagi seorang muslim atau bagi seorang mukmin mengimani bahwa jihad adalah bagian daripada keimanan seseorang, bagian daripada keislaman seseorang, sehingga kemudian jika ada panggilan jihad maka kita punya kewajiban untuk berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilul ladzina yalunakum fil kuffari wal yajidu fikum ghilza. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Jadi hadis-hadis dalil-dalil yang menguatkan bahwa jihad itu bagian daripada keimanan seseorang. Kemudian yang ke-27 al-murabitah, al-murabitatu fi sabilillahi azza wa jalla. Ya, berjaga-jaga atau bahasa kita piket. Ya, ribat wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi aduwakum. Ya, berjaga-jaga daripada musuh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya,
warabitu. Yang digaris bawahi adalah warabitu. Artinya ini ribat ini memang juga bagian daripada keimanan keislaman seseorang. Apatah lagi kalau di tempat-tempat ya katakanlah seperti di Palestina sekarang ini. Ini ribatnya tidak pernah berhenti sejak beberapa puluh tahun yang lalu atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Nah, kita yang dalam kondisi tenang seperti sekarang ini juga tidak boleh lalai, karena kita tidak bisa memprediksi. Tahu-tahu ada orang datang, tidak ada piket di depan, kita lagi sholat lain atau lagi sholat subuh, dibabat kita semua, nggak ada yang tahu. Nah, itu pentingnya ada ribat, pentingnya ada yang menjaga, pentingnya ada pos, ya. Pos dan isi posnya, jangan sampai pos yang menjaga penjaga pos. Kemudian yang ke-28, as-sabatu atau as-sibatu lil aduwi wa tarkul firari minaz zahfi. Yang penting as-sabat atau as-sibat, tinggal, menetap, melawan lil aduwi, kepada musuh. Artinya tidak lari daripada musuh, tetap ketika ada musuh kita tidak boleh lari. Wa tarkul firari minaz zahfi, meninggalkan atau bahkan firar, kabur, lari terbirit-birit dari pertempuran, dari peperangan. Idza laqitu fi'a fasbutu, jika bertemu dengan musuh, jika bertemu dengan lawan, maka hadapi. Ya. Jadi kalau cuma cintanya ditolak, jangan lari, jangan kabur. Kuatkan sholat lain, doa di 10 hari terakhir ini, insya Allah lebih hati juga itu. Ya. Di ujung i'tikaf itu insya Allah tiba-tiba nanti dia WA, ku terima dengan basmalah. Idza laqitum fi'a fasbutu. Jadi ketika ada lawan, ada musuh, tidak boleh lari. Tapi kita juga tidak boleh cari musuh. Nah, kita juga tidak boleh cari musuh. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam pertempuran, fala tuwalluhumul adbar. Jangan kalian berpaling. Ya, jangan putar balik, ya, lawan. Wa may yuwallihim yawma idzin tuburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang kemudian kabur, putar balik atau kemudian lari dari musuh, kecuali mutaharrifan liqital, berbelok dalam rangka siasat, atau mutahayyizan ila fi'atin, atau bergabung karena bergabung dengan pasukan yang lain, itu dibolehkan. Ya, boleh berbelok atau ngapain saja apa yang dilakukan dalam rangka untuk siasat, termasuk kemudian bergabung dengan pasukan yang lain. Ya, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, karena kalau lari tidak ada alasan untuk siasat, Allah itu sangat marah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ini ngeri kali ancamannya, tempatnya jahannam, wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi sebagai pejuang tidak boleh mundur, termasuk pejuang cinta, termasuk pejuang i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang ke-29, adaul khamsi minal mu'nimi ilal imami wa amalihi alal ghanimin. Nah, ini terkait dengan ghanimah.
bahwa 1/5 dari ghanimah itu diperuntukkan untuk Allah wa Rasuluhu, dan selebihnya itu untuk yang ikut perang. Ya, jadi maksudnya diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya itu adalah diperuntukkan untuk kebutuhan atau keperluan masyarakat. Jadi 1/5-nya ya, ketika sudah perang ada ghanimah, maka 1/5-nya dikeluarkan dulu untuk Allah dan Rasulnya. Siapa saja di situ? Rasul, ada fakir miskin dan lain sebagainya. Lebih sisa daripada 1/5 itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ikut berperang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna. Ya, ini Al-Anfal ayat 41. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ghanimah yang engkau dapatkan sesungguhnya 1/5-nya lillahi, bagi Allah, walil rasuli, dan bagi rasulnya, walidil qurba, dan karib kerabatnya, wal yatama, dan orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, in kuntum amantum billahi, jika kemudian engkau beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan terhadap apa yang diturunkan olehnya. Jadi karena kita ini orang beriman, dan ini cabang iman yang ke-29, artinya kita harus mengimani ayat ini bahwa ghanimah itu 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya, sisanya untuk yang ikut berperang. Kemudian yang ke-30, al-'itqu biwajhi taqarrubi ila Allah azza wa jalla, ya, membebaskan budak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya, kalau sekarang kan budak sudah tidak ada. Baik. Ya, kemudian yang ke-31, agak cepat ini. Kafarat, ya, al-wajibatu bil janayat, ya, kafarat. Wahiyya bil kitabi was sunnati arba'u kafarat, ya, kafaratul qatl, wa kafaratul zihar, wa kafaratul yamin, wa kafaratul musi fi shaumi Ramadan. Nah, ini tentang kafarat orang-orang yang melanggar hukum. Ya, contohnya di dalam berpuasa itu kan diantaranya tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Tahu-tahu ada yang melakukan, dan itu kan ada sejarahnya ya, disampaikan oleh Rasulullah. Ada yang kemudian ya entah pengantin baru atau lama, yang jelas terjadilah kan berhubungan suami istri di siang hari, sehingga kemudian dia harus melaksanakan kafarat. Kafaratnya itu kan yang pertama berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, mau 1 bulan aja aku tidak sanggup. Aku disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua, kalau gitu kamu kasih makan orang miskin 60 orang. Wah, 60 orang banyak juga, uang aku juga kayaknya tidak cukup duitku. Ya, yang pada akhirnya kemudian dia disuruh untuk mencari orang termiskin di kampungnya, memberikan sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya lah orang yang paling miskin di kampung ini. Nah, itulah kemudian Rasulullah tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ingin mengatakan sudah miskin banyak kaya pula, gitu kan. Nah, jadi ini terkait dengan kafarat, ya, diantaranya contohnya seperti itu tadi. Artinya cabang iman yang ke-31 ini
Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, jika kemudian ada hukum-hukum yang kita langgar dan kemudian memiliki kafarat yang harus kita lakukan, yang harus kita tebus, maka wajib untuk kita lakukan. Kemudian yang ke-32, al-ifa'u bil uqud, menepati janji. Aufu bil uqud, ya tepatilah janji. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni ma halallahu wa ma harram wa ma farada wa ma hadda fi fil Quran, wa qauluhu ta'ala yufuna bin nazar. Ya, kalau ada nazar, ya ada nazar, ya harus ditepati. Ya, intinya daripada cabang iman yang ke-32 ini ada al-ifa'u bil uqud, menepati janji. Karena jangan sampai kita tidak menepati janji, karena nanti masuk dalam kategori orang-orang ayatul munafiqi salasa, masuk di antara salah satu tanda-tanda orang munafik. Ya. Kemudian yang ke-33, ta'addudu ni'amillahi azza wa jalla wa ma yujibu min syukriha. Ya. Ta'addud, ya, menghitung nikmat Allah azza wa jalla wa ma yajibu min syukriha, dan kewajiban untuk mensyukurinya. Jadi kalau kita mendapatkan, ya, ta'addud itu banyaknya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita sebagai orang mukmin, orang muslim itu untuk mensyukurinya. Paling tidak dengan kata-kata yang biasa kita ucapkan. Qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Isra ayat 111. Kemudian wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Banyak sekali, ya, sekedar napas yang keluar masuk dari hidung kita ini, tidak tahu kita berapa, kalau mau dihitung berapa timbangannya itu tidak mampu kita hitung. Maka kita harus sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Kemudian nikmat itu juga salah satu tanda syukur nikmat, selain mengucapkan, mengatakan alhamdulillah, juga menyebarkannya, berbagi dengan yang lain. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun nikmat dari Tuhanmu, fahadits, sampaikan, bagikan, berikan kepada yang lain. Artinya kenikmatan itu tidak saja kemudian kita nikmati sendiri. Jadi ada juga hak orang lain untuk menikmati apa yang kita nikmati, karena itu datangnya dari Allah, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk kemudian berbagi, memberitahu yang lain, memberikan yang lain, sehingga kemudian kita sama-sama merasakan nikmatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Kata Allah, washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Apa tanda syukur? Ya, tadi pertama dengan kalimat, dengan kata-kata alhamdulillah, dengan perbuatan ya berbagi, tidak mubazir, ya, dan lain sebagainya. Wala takfurun, tidak kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian yang ke 34, ini yang terakhir, 34. Sudah lumayan kan, kayaknya sudah hampir 10 lebih. Hifzul lisani amma la yahtaju ilaihi, menjaga lisan, ya, hifzul menjaga, al-lisan, lisan, amma, dari apa-apa yang la yahtaju, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, ilaihi, kepadanya. Artinya menjaga lisan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak perlu, yang tidak mesti. Wa yadkhulu fihi
dan diantaranya yang dimaksud dari hifzul lisan adalah yang pertama al-kadhib, berdusta, berbohong, bote, sila, apalagi banyak istilahnya itu. Kemudian wal ghibah, ghibah. Ya, ghibah itu membicarakan yang betul tapi tidak baik. Itu namanya ghibah. Tapi kalau membicarakan yang yang tidak baik dan itu tidak betul, itulah namanya fitnah. Itu perbedaan ghibah dan fitnah. Jadi kalau ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain dan itu betul, ya bahwa itu hal yang jelek, tidak perlu diceritakan aibnya. Tapi kalau kita menceritakan sesuatu yang jelek terkait orang lain padahal itu tidak betul, itulah namanya fitnah. Dan al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wan namimah, adu domba. Jangan sampai kemudian ada adu domba di antara kaum muslimin, di antara kawan-kawan, di antara teman-teman, di antara sahabat-sahabat. Justru yang berupaya kita lakukan adalah menyatukan, ya, mencari benang merahnya jika kemudian ada hal-hal yang perlu diluruskan. Kemudian wal fahsh, perkataan yang kotor atau perkataan yang tidak baik. Al-Quran was sunnah mahmunani mashhunani bidzalika. Karena Al-Quran dan As-Sunnah keduanya sudah membenci, mencela, mencaci perbuatan yang seperti itu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, was-sadiqina was-sadiqat. Artinya hendaklah menjadi pria-pria atau muslim-muslim yang as-sadiq, yang benar, ya. Kemudian perempuan-perempuan yang benar. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah atau bersamalah orang-orang yang shadiqin. Ya, bertakwa itu kalau dalam jumhur ulama yang namanya takwa itu imtitsalu awamirillah wa jtinabu manahan, yang mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kita mencampuri urusan-urusan yang kemudian kita tidak punya ilmunya, ya, kita tidak punya informasinya, kita tidak punya beritanya. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idz ja'ahu, ya, walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humur muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan kebenaran dan kemudian orang itu membenarkan dengan apa yang dia sampaikan, maka merekalah orang-orang yang muttaqun. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sudah jam 6:20 dan ini kita sudah masuk kepada cabang iman yang ke-35. Insyaallah besok dilanjut ke-36 dan insyaallah Ustaz Muhammad Hasan sudah kembali bersama kita. Terakhir, tadi kami coba kirim kuit apa quote. Nah, tentang bunyi quote-nya itu masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Tinggalkan rumah dan segala isinya. Karena ketika Ramadan selesai, insya Allah apa yang ada di rumah, ya, baik rumahnya, ya, rumah dan segala isinya itu masih ada. Tapi yang pasti
yang harus kita ingat baik-baik bahwa Ramadan saat itu sudah pergi meninggalkan kita, dan kita harus menunggu 11 bulan lagi. Untuk itu mari sahabat sekalian, kita sama-sama ramaikan masjid ini untuk memaksimalkan 6 hari terakhir jika puasa kita sampai 30 hari. Al-afwa minkum, al-haqqu min rabbik, wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.